Jadi ada Na2CO3, dia valensinya 1. Jadi di sini untuk perbandingan antara normalitas dengan molaritasnya, tadi kan kalau dia valensinya 2, tadi rumusnya normalitas itu sama dengan molaritas dikalikan dengan valensi. Tetapi di sini kalau diketahui normalitasnya 0,1 berarti molaritasnya itu adalah normalitas dibagi dengan valensi atau 0,1 N dibagi dengan 2. Sehingga di sini terakhirnya kalian akan dapat 0,05 molar untuk di rumusnya ya. Itu merimain aja ya. Ini mungkin terbilang hitungan yang sederhana, tapi kadang sering membingungkan adik-adik juga. Mungkin bagi yang sudah bisa itu bagus. Nah, sekarang kita masuk ke penyiapan sampel. Selama ini gimana sih cara kalian menyiapkan sampel untuk literasi ya? Jadi ini mungkin saya membahasnya preparasi sampel secara umum untuk literasi. Ada yang bisa membantu? Ada yang paham dengan preparasi sampelnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan adik-adik. Tadi saya sudah sampaikan karena literasi ini sifatnya kalian sudah pernah dan jadi saya ingin lebih banyak diskusi dengan kalian. Dan kalian juga sekarang kan online ya, untuk browsing juga gampang untuk mencari informasi. Silakan. Literasi itu dilakukan bila mana? Kalau sampelnya padatan seperti apa? Silakan adik-adik. Ada yang mau raise hand? Kalau enggak, NIM 13. Ada siapa nih? Kadek, Rahayu. Silakan Rahayu. Uh, Iya, apakah Rahayu. terdengar, Bu? Suaranya bisa ya? Udah, Bu. Sudah terdengar. Mungkin bisa lebih keras lagi, Dek. Apakah sudah terdengar? Sudah. Silakan Rahayu. Kalau bentuk yang setahu saya itu kalau bentuk cairan itu kan jadi kalau asamnya itu harus kedua cairannya itu harus dalam bentuk cair dan sampel dan analitnya itu harus dalam keadaan homogen. Kemudian kalau sampelnya itu dalam bentuk padatan, uh, pelarutannya itu difiltrasi atau di sentrifugasi terlebih dahulu. Kemudian segitu saja saya tanya, Bu. Oke, terima kasih. Rahayu, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan di raise hand. Izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan, Dek. Baik, saya dengan NIM 10. Jadi di sini yang saya dapatkan dari preparasi sampel itu diantaranya ada penggerusan, yaitu proses penggerusan caranya itu untuk mendapatkan sampel yang homogen dan juga mudah dilarutkan, terlebih apabila sampel adalah padatan yang memiliki ukuran besar itu dilakukan penggerusan. Kemudian untuk pelarutan itu sampel yang berupa padatan dilarutkan dengan pelarut tertentu sesuai dengan sifat kelarutan dari sampel tersendiri. Kemudian untuk pengenceran yaitu penggunaan instrumen seperti spektrofotometer, HPLC dan juga GC membutuhkan konsentrasi sampel yang kecil untuk pemeriksaan. Oleh karena itu, pengenceran ini dilakukan menggunakan pelarut hingga didapatkan konsentrasi yang dapat terbaca oleh instrumen sendiri. Kemudian selanjutnya ada penambahan reaksi, yaitu asam lemak berantai panjang tentunya lebih sulit dianalisis sehingga dengan kromatografi gas, sehingga untuk menurunkan titik didihnya maka asam lemak tersebut direaksikan dengan alkohol seperti metanol atau etanol sehingga terbentuk metil ester atau etil ester yang titik didihnya lebih rendah. Kemudian yang terakhir yaitu penyaringan. Pada pengukuran menggunakan instrumen dibutuhkan sampel yang bebas noise agar tidak mempengaruhi data analisis, sehingga filtrasi digunakan bertujuan untuk pemurnian dengan menghilangkan pengotor dari sampel itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Leoni.
Kemarin kita juga sudah membahas ya di metode pemisahan ya, beberapa metode yang biasanya digunakan untuk preparasi sampel. NIM 52 maaf ada yang mau ditambahkan? Silakan Kak Dek. Saya izin menambahkan sedikit saja Ibu. Tadi juga sudah dijelaskan, oleh Rahayu sama Leoni terkait penyiapan sampelnya. Kalau misalnya dilihat juga dari semester sebelumnya, dari penyiapan sampel ini, kalau misalnya sampelnya itu belum murni, kita juga bisa lakukan penyiapan sampel, misalnya kayak ekstraksi, dengan metode sorpletasi atau, LLE. Jadi dari sana itu kayak tadi juga dibilang sama Leoni, itu kita bisa menggunakan pereaksi. Jadi kita bisa menggunakan 2 larutan, jadi misalnya kita ingin mencari salah satu analitnya yang di dalam larutan yang kita inginkan untuk jadikan sampel itu, nanti kita reaksikan dengan pelarut yang sesuai dengan kepolarannya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan analit yang sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Kalau misalnya dari sampel padat, tadi juga udah disebutkan, bisa kita gunakan dengan teknik filtrasi atau sentrifugasi, kemudian itu juga kemudian langsung ekstraksi analitnya dan didigesti. Kalau nggak salah, digesti itu, saya dapat cari juga tadi, itu merupakan salah satu metode ekstraksi yang kita lakukan dengan cara pengadukan dalam temperatur yang lebih tinggi dari suhu kamar. Itu biasanya di suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Sekian mungkin yang bisa saya tambahkan Ibu, terima kasih. Terima kasih, Dik. Ya, jadi untuk ini ada banyak ya metode preparasi sampel, ekstraksi cair, cair-cair, ekstraksi padat cair, dan ekstraksi, fase padat kemarin kalian sudah pelajari ya. Mungkin di sini untuk titrasi sendiri karena dia merupakan metode konvensional diusahakan metode preparasi sampelnya yang sederhana. Tetapi kalau dia berupa sampel yang kompleks ataupun rumit, matriks yang ada di dalam sampel tersebut, mungkin kalian perlu metode preparasi yang lebih kompleks, seperti misalnya ekstraksi cair-cair yang bertahap seperti itu, dan metode analisisnya mungkin bisa menggunakan instrumen atau mungkin metode analisis yang lainnya. Ya, untuk titrasi biasanya dipakai metode penyiapan sampel yang sederhana. Nah, di sini ada 3 ya bentuk sediaan, bentuk sampel, itu bisa berupa, padat, cair, atau gas. Nah, kalau dia gas itu biasanya dijerap atau dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Kemudian kalau dia sampel cairan itu biasanya bisa langsung dititrasi, tapi tergantung juga kalau dia berupa, suspensi, kalian tahu nggak suspensi seperti apa? Suspensi, emulsi, kan sirup ya, misalnya kalau sediaan sirup yang dititrasi. Ada yang tahu suspensi itu apa? Kalau larutan, kemudian ada larutan, suspensi, emulsi, ada yang masih ingat nggak? Kalian belum ya? Praktikum non steril itu di semester berapa ya? Silakan Yudhistira. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya perbedaan antara suspensi dan larutan atau emulsi. Yang pertama dari suspensi sendiri itu zat terdispersi dan zat pendispersinya itu belum menyatu secara sempurna. Jadi misalnya kayak obat mah itu sering ditemukan ada larutan di atas dan di bawahnya itu belum menyatu secara sempurna. Sedangkan untuk emulsi itu zat terdispersi dan juga pendispersinya itu sudah lebih larut atau menyatu secara lebih sempurna. Sedangkan untuk larutan itu dari zat terdispersi dan pendispersinya sudah benar-benar larut menjadi satu kesatuan, Ibu. Mungkin sekian. Terima kasih Yudhistira ya. Mungkin kalau kalian belajar farmaseutika ya, itu ada di semester 2 ya. Itu kalian sudah belajar yang namanya suspensi. Suspensi itu ada fase padatan ya yang terdispersi ya biasanya di cairan. Makanya sirup-sirup yang bentuknya suspensi itu biasanya di aturan pakainya itu pasti ada keterangannya kocok terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi ketika kalian diamkan suspensi tersebut maka akan ada fase yang terpisah ya. Fase padatannya itu ada di bawahnya ya seperti disampaikan tadi. Yang paling banyak itu contohnya ada sirup obat mah atau kalau enggak antibiotik itu eh, juga biasanya seperti itu bentuknya ya suspensi ya. Kalau emulsi dia lebih larut. Larutan ya jelas tadi semua partikel atau analit yang ada di dalam sampel itu terlarut sempurna pada pelarutnya. Itu baru namanya larutan ya.
Oke, kemudian kalau sampelnya padat, maka di situ mungkin perlu benar tadi yang disampaikan oleh temannya, jadi ada pengecilan ukuran partikel terlebih dahulu. Jadi entah dia digerus, kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Nanti, untuk persiapan besok juga silahkan kalian pelajari seperti apa metode preparasi sampel secara umum biasanya untuk di farmakope. Mungkin kalau kalian cari, mana sih yang dibilang sama Bu Widi nih, saya mau cari di farmakope, kalian nggak akan nemuin subbab yang khusus menyebutkan tentang analisis farmasi berdasarkan farmakope, itu nggak ada. Tetapi kalian bisa apa namanya, mempelajari titrasi, metode titrasi yang ada di dalam farmakope itu biasanya untuk sampel apa saja, kemudian, sampelnya itu biasanya seperti apa sih, preparasi sampelnya mungkin sebagai pendahuluan bisa saya sampaikan. Jadi secara umum kalau dia berupa tablet biasanya minimal, untuk analisis ini ya saya bilang ya nggak hanya titrasi ya. Jadi kalau di farmakope itu biasanya pakai 20 tablet, kalau kapsul dia berupa 20 kapsul. Kalau dia berupa sediaan semi solid itu biasanya ditimbang setara dengan sekian miligram atau sekian gram, zat aktif. Jadi kalau misalnya dia konsentrasi zat aktifnya 0,5% itu berarti berapa yang harus kalian timbang, itu disesuaikan dengan ketentuan yang ada di farmakope. Itu untuk yang, padatan semi solid ya. Kalau yang cairan juga, mungkin, perlu diekstraksi terlebih dahulu ya. Jumlah yang ditimbang dan jumlah sampel yang digunakan itu perlu adik-adik perhatikan ya, disesuaikan dengan yang ada di farmakope. Oke, kemudian setelah digerus, dilarutkan, nanti difiltrasi atau disaring. Kalau nggak disaring bisa pakai centrifuge ya. Jadi dia diputar, maka dia akan terpisah berdasarkan bijinya. Jadi yang lebih berat itu akan ada diam yang distruksi dan digesti. Diusahakan sih jangan pakai metode yang kompleks ya untuk preparasi sampelnya. Tadi seperti disampaikan oleh siapa tadi, Nim 7 ya tadi kalau nggak salah ya. Hmm. Wardani ya. Oke, kita lanjutkan. Ada metode digesti dan juga dekomposisi ya. Jadi di sini bisa dilakukan, dengan cara dikecilkan dulu ukuran partikelnya, digerus, dihomogenkan, dan dilarutkan secara kimia atau fisika. Nanti dibantu, dengan pemanasan atau pembakaran dengan oksigen, atau mungkin digesi dengan cara penambahan asam atau basa ya. Bisa juga dengan penambahan HCl salah satunya. Kemudian, tetapi di sini catatannya adalah semua senyawa dekomposisi atau produk samping yang terbentuk dari, proses preparasi sampel tersebut harus dapat kalian pisahkan atau hilangkan sehingga tidak mengganggu analisis lebih lanjut ya. Tes cek 1, 2, 3 cek. Oke. Titrasi asam basa ya. Jadi di sini, untuk definisinya sudah ya. Jadi dia, disebut juga dengan reaksi penetralan ya. Jadi ada reaksi netralisasi di sana ya. Kenapa dia disebut reaksi netralisasi? Karena di situ ada reaksi antara, ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion, hidroksida ya, yang berasal dari air sehingga membentuk air yang bersifat netral. Nah inilah alasannya mengapa dia disebut sebagai, eee, prinsip dasarnya itu adalah reaksi penetralan atau netralisasi. Jadi ada donor proton dan juga penerima proton di sana. Oke, kemudian di sini ini ada beberapa istilah yang sering digunakan ya, dalam titrasi ini. Jadi ada larutan standar primer, sekunder, eee, ada yang masih ingat mungkin definisinya? Kemarin saya rasakan sudah mempelajarinya juga. Apa sih itu baku primer, apa itu baku sekunder? Ya silakan Gladys, NIM 28. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Seingat saya, waktu praktikum kemarin itu untuk larutan standar primer, itu adalah larutan yang tidak perlu kita uji lagi tentang atau konversikan lagi kadarnya, misalnya kayak asam oksalat. Nah, kalau larutan standar sekunder itu misalnya seperti NaOH kemarin harus kita uji lagi apakah kadarnya itu sudah sesuai atau tidak. Hal ini karena di larutan standar sekunder itu biasanya dia memiliki nilai
nilai apa ya, yang pokoknya dia tuh lebih tinggi sehingga ketika dia berada di lingkungan yang di luar itu, dia menjadi tidak tetap sehingga harus, dibakukan kembali. Seperti itu yang saya ingat, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau primer itu dia cenderung, stabil ya. Biasanya dia yang dipakai untuk, membakukan larutan baku sekunder, seperti itu. Jadi ada NaOH, KOH dia kan sifatnya NaOH higroskopis ya. Jadi ketika kalian simpan dia di suhu ruangan sekarang dan baru kalian gunakan apalagi sampai besok 2 hari lagi itu sudah, dia sudah menyerap air demikian. Jadi dia sudah berubah. Jadi bobot dia misalnya kalian timbang dia sebanyak 1 gram belum tentu itu adalah NaOH murni 1 gram, bisa juga ada, kandungan airnya di sana demikian. Oke, untuk titrasi di sini biasanya melibatkan asam dan basa ya. Jadi kalau dia ada asam, eee, apa namanya, pasti ada yang bertindak sebagai asam dan ada juga yang bertindak sebagai basa. Nah, di sini kalau asidi dan alkalimetri itu pada prinsipnya hanya dilihat dari mungkin gampangnya kalau kalian lihat itu adalah dari, bakunya. Jadi dia disebut alkali, alkali itu kan basa ya. Jadi di sini untuk alkalimetri berarti baku yang digunakan itu dia bersifat sebagai basa. Sementara asidimetri itu baku yang kalian gunakan itu bersifat sebagai asam. Demikian ya. Untuk asidi dan alkalimetri. Ini tadi saya rasa sudah ya dan adik-adik juga udah belajar nanti mungkin diperdalam lagi dengan Bu Nova untuk teori asam basa sudah dijawab juga tadi di awal oleh NIM berapa tadi itu? Adi ya? Adi Pranata ya? Oke. Ada teori Arrhenius, jadi di sini ada reaksi antara apa namanya, Arrhenius itu menyatakan bahwa asam dan basa itu hanya terjadi dalam pelarut air saja. Ada juga teori Bronsted-Lowry, kalau di sini dia lebih ini ya, lebih lebih, eee, mendukung seperti itu, karena dia tidak, tergantung pada pelarutnya, independent of the solvent. Jadi dia tidak tergantung entah itu dia ada di suasana dalam larutan air ataupun non-air. Jadi teori Bronsted-Lowry ini berlaku seperti itu, ya. Jadi di situ ada, apa namanya, asam itu akan menjadi basa konjugasi dan basa yang menerima proton itu akan menjadi, asam konjugasi. Ini persamaannya ya untuk, teori Bronsted-Lowry. Jadi di situ intinya, asam memiliki proton berlebih dari basa bersesuaiannya sehingga nanti akan terjadi reaksi perpindahan proton dari asam pertama atau ini asam 1, ke basa kedua, yang akan menyebabkan terbentuknya basa pertama dan juga yang sekarang saya membahasnya adalah titrasi asam basa dalam larutan air yang tadi, yang melibatkan reaksi hidrolisis, kemudian ada reaksi apa tadi, rumus Dapar. Nanti untuk yang dalam medium non air akan kita bahas minggu depan ya. Nanti mungkin kalau sempat saya singgung sedikit untuk yang titrasi bebas airnya, kalau enggak nanti pada saat diskusi minggu depan. Oke, jadi di sini mungkin saya langsung percepat aja. Jadi air itu sifatnya dia ampoter ya, jadi dia bisa bersifat sebagai asam maupun sebagai basa. Ini adalah persamaan reaksi untuk air. Ini adalah kalau H2O dia sebagai basa, kalau H3O+ berarti dia sebagai asam. Kemudian ada kurva titrasi ya. Nah ini dia yang namanya kurva titrasi. Kemarin adik-adik sempat buat kurva titrasi nggak pas praktikum? Halo? Halo adik-adik? Ini masih on cam nggak sih? Oke. Silakan. NIM 90 atau NIM 1? Boleh? Apa yang kalian pahami dari kurva titrasi ini? Atau sebelumnya kalian sudah sempat membuat kurva titrasi nggak pas praktikum kemarin? Silakan adik-adik. NIM 2, NIM 3? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amanda dengan NIM 4. Jadi yang saya ketahui tentang kurva titrasi, jadi kan ada titik awal. Nah, titik awal itu merupakan pH si analit sebelum dikenakan dengan reaksinya. Jadi misalnya analitnya itu berupa asam, sebelum direaksikan dengan basa, itu merupakan titik awal dari titrasi. Nah, setelah itu, kalau misalnya titik ekivalen itu adalah saat konsentrasi atau mol asam sama dengan mol dari basanya, Ibu. Jadi kita memberhentikan titrasi itu kan setelah warnanya berubah. Kalau setelah warnanya berubah itu kan berarti konsentrasi dari pereaksinya itu berlebih sedikit. Nah, dari konsentrasi tersebut kita juga bisa mengetahui titik ekivalennya. Nah, kalau telah lewat titik ekivalen itu berarti memang pereaksi yang digunakan untuk menitrasi itu sudah lebih, Ibu. Jadi itu yang saya ketahui tentang kurva titrasi ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Amanda. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau menambahkan? Tadi di awal banyak yang raise hand, sekarang semakin ke belakang semakin partisipannya semakin menurun yang raise hand ya. Gimana? Ada yang mau menambahkan nggak untuk kurva titrasi? Kalau mungkin dikaitkan tadi dengan yang Amanda sampaikan itu sudah kalian kan tadi di awal saya minta mempelajari berkaitan dengan teori hidrolisis, teori dapar. Itu kaitannya dengan kurva titrasi ini kira-kira bagaimana? Ada yang tahu nggak? Jadi perhitungan-perhitungan untuk hidrolisis dan dapar itu juga nanti akan kalian gunakan ya, bisa kalian gunakan selama kalian melakukan titrasi untuk asam basa. Silakan Dek, ada yang on mic boleh langsung? Izin menjawab, Bu. Iya silakan. Saya NIM Dian 68 dengan ya. 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 Kalau misalnya kaitannya dengan dapar tadi, di situ juga di bawah ada buffer region. Jadi kalau misalnya dalam larutan dapar itu kan asam lemah atau basa lemah yang akan sisa. Jadi ada nanti dapar asam, ada dapar basa. Jadi kalau misalnya di bawah itu merupakan bagian tersebut. Jadi yang lemah mungkin asam lemah, jadi pH-nya itu ada di buffer region. Kemudian nanti untuk yang ada di sini ada equivalent point. Jadi kalau udah titik ekivalen ataupun adanya perubahan warna, itu artinya titrasi sudah berhenti. Dan over titrasi itu kalau misalnya seperti yang dibilang Amanda tadi, titrasinya itu sudah terlalu berlebih atau mungkin perubahan warnanya itu sudah jauh atau misalnya kayak yang visual itu PP-nya terlalu terlihat merah terang seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Dian. Masih ada lagi nggak ya? Ya udah semua ya, ya benar seperti yang disampaikan Dian tadi. Jadi kalian bisa menghitung pH ketika dia ada di bawah sebelum mencapai titik ekivalen. Kalau misalnya di awal, kalau titik 0 gimana? Kalian bisa menghitung pH-nya. Kalau titik 0 berarti kalian punya larutan sampel dan kalian punya larutan standar. Ini belum direaksikan, belum ditambahkan titranya ke dalam sampel kalian. Misalnya sampel kalian apa tadi, entah dia sifatnya asam atau sifatnya basa. Bagaimana kalian bisa menghitung pH-nya? Berarti kalian mengikuti perhitungan pH untuk larutan tersebut. Apakah dia asam kuat, basa kuat, asam lemah, atau basa lemah. Berapa pH-nya, bagaimana menentukannya itu mungkin berkaitan dengan konsentrasinya. Kalau dia berupa asam kuat ya, berarti di situ dia min log konsentrasi H plusnya. Misalnya HCl 1 mol. Kaitan dengan Ka-nya mungkin ya. Oke, ketika sekarang kalian sudah mulai menambahkan nih, kalian punya sampel, kalian tambahkan 1 tetes, 2 tetes, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili, sampai dia belum mencapai titik akhir titrasi, maka di situ kalian pakai teori perhitungan untuk buffer atau teori daparnya seperti apa ya. Ketika di titik ekivalen titrasi, nah di titik ekivalen kalian pakai prinsip perhitungan yang mana? Masih pakai teori dapar? Apa? Halo, Dedek? Ketika mencapai titik akhir titrasi. Izin menjawab, Bu. Iya.
Kalau di titik akhir titrasi hasilnya garam, Bu. Garam. Siapa Iya. nih yang menjawab nih? Manda, 54, Bu. Saya. Kalau garam gimana perhitungannya, Manda? Bagaimana, Bu, untuk Kalau perhitungan garam, garam? lalu perhitungan yang dipakai? Kalau misalnya garam asam, berarti Ka sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garamnya. Kalau misalnya Kb tinggal diganti Ka-nya jadi Kb, Bu, dengan rumus yang serupa. Oke, itu nanti berkaitan dengan kalau di ekuivalen itu di perhitungan teori hidrolisis ya. Apa namanya? Apakah dia hidrolisisnya sebagian atau bagaimana ya. Jadi pada saat titik ekuivalen titrasi itu kalian pakai prinsip teori yang hidrolisis. Nah, ketika melebihi titik ekuivalen titrasi, maka yang kalian pakai itu adalah over titration. Sekarang kalian tentukan nih, kalau misalnya dia kalian punya sampelnya asam, kalian titrasi dengan NaOH. Ketika sekarang sudah mencapai titik ekuivalen titrasi, jumlah mol asam dengan mol basa dari titran ini sudah habis bereaksi, sehingga yang berlebih di situ apa? Kan NaOH. Kalau NaOH-nya yang berlebih sudah pasti pH-nya adalah basa. Jadi over titration-nya itu ditentukan dari kelebihan volume titrannya. Jadi NaOH yang akan menentukan pH dari larutan. Begitu. Bisa dipahami ya? Nanti kita lihat contoh perhitungannya di belakang ya. Mungkin adik-adik juga sudah sempat belajar. Sudah? Bisa saya lanjutkan? Mohon responnya ya, emotnya. Oke, thank you. Nah, satu lagi pertanyaan saya dari sini. Bagaimana sih kadang ada orang yang bisa, apa namanya, menentukan kelayakan titrasi dari kurva titrasi. Jadi dari kurva titrasi ini kalian bisa menentukan kelayakan suatu titrasi. Layak nggak sih titrasi tersebut? Nah, atau bisa juga kalian gunakan untuk memilih indikator yang sesuai. Bagaimana caranya? Ada yang bisa nggak? Halo adik-adik, silahkan. Gimana? Nggak ada? Saya lewati? Izin Ya, mencoba menjawab, Ibu. silakan. Ibu, saya Amanda dengan NIM 4. Jadi untuk setahu saya, Bu, kalau penentu dia layak untuk dijadikan misalnya untuk titrasinya itu dia jarak antar misalnya titik awal ke titik ekuivalen maupun titik ekuivalen ke over titration-nya itu jaraknya jauh, Ibu. Jadi perubahan warnanya tidak terlalu cepat terjadi. Setahu Mudah. saya seperti itu. Ya, Makasih, Bu. benar sekali ya. Jadi di sini di ketajaman semakin tajam dan semakin tinggi lonjakan pH-nya ini dari kurva titrasinya, itu berarti semakin layak titrasi tersebut untuk dilakukan. Tetapi ketika dia apa namanya, kurvanya landai gitu kan, semakin susah kalian mengamati titik akhir titrasinya begitu. Lalu untuk memilih indikatornya gimana? Manda bisa menjawab atau yang lain boleh? Silakan. Bagaimana, Adik-adik? Menentukan indikatornya gimana dari kurva titrasi ini? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Ya. Iya, saya Amanda, Bu, dengan NIM 4. Jadi untuk penentu indikator yang digunakan itu setahu saya tergantung dengan reaktan yang akan bereaksi sama titrannya, Bu, sama analitnya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kan kita pakai basa. Nah, kita itu pakai fenolftalin karena kan kalau misalnya si asam direaksikan dengan basa itu kan lama-lama pH-nya bakal jadi basa. Jadi nanti akan ada perubahan warna itu waktu indikatornya bereaksi dengan basa. Jadi indikatornya itu harus menyesuaikan dengan pH eh, pH saat titik ekuivalen atau pH yang mendekati dengan pH basah yang digunakan. Tergantung. Oke. Ya, jadi kan kalian bisa melihat di situ ya, pH dia pada saat titik ekuivalen itu ada pada pH berapa dari kurva titrasi tersebut. Nah, kalau kalian sudah tahu apa namanya, titik ekuivalennya ada pada pH berapa, berarti nanti kan kalian bisa lihat trayek pH dari masing-masing indikator tersebut, ada namanya trayek pH. Jadi kalian sesuaikan masuk nggak indikator tersebut, dia berubah nggak pada pH tersebut, demikian ya. Oke, kita lanjutkan. Ini definisi dari yang tadi ya, larutan standar, sampel atau analit yang ada di dalamnya ya.
kemudian ada indikator. Jadi indikator itu biasanya diperlukan untuk mengakhiri titrasi, tapi kalau definisinya gimana? Dia bisa berubah ya dalam suasana asam atau suasana basa. Jadi dia, kalau dia indikator asam basa, jadi dia bisa mengalami perubahan. Sehingga itu yang tadinya dia tidak berwarna menjadi merah muda atau misalnya tadinya awalnya dia berwarna menjadi kebiruan atau warna birunya hilang. Itu untuk mempermudah pengamatan pada saat titik akhir titrasi, demikian. Oke, titik akhir titrasi ada TE, titik setara, ada TAT. Kemarin kalian saya yakin udah tahu juga ya apa yang dimaksud dengan titik ekivalen ya. Sekarang kalau pertanyaan saya TE, TS, TAT itu ada bedanya di mana ya? Silakan Adik-adik. Silakan. Halo. Ada yang tahu ataukah sama aja sih titik akhir literasi, titik ekivalen, titik setara, sama aja? Nggak ada bedanya, Bu? Gimana? Ya, silahkan. Ya, Ferdi. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Adik-adik. Udah? Enggak? Oke, jadi intinya bedanya di sini untuk TE sama dengan TS ya. Sementara TE dan TS itu adalah perhitungan secara teoritis itu sebenarnya. Sementara untuk titik akhir titrasi itu adalah saat titrasi kita hentikan. Bisa aja dia sama dengan TE atau TS, tetapi bisa jadi juga ketika kalian di lapangan kalian menghentikan titrasinya itu agak berbeda ya dengan volume yang kita hitung berdasarkan teoritis demikian ya. Jadi sebenarnya dia sama ya, tetapi TAT itu adalah yang pada saat kalian lakukan, sementara yang TETS itu yang berdasarkan teoritis. Oke, ini nah, bagaimana kalian bisa menentukan kadar dari suatu sampel secara titrasi? Oke, jadi di sini prinsip perhitungannya itu adalah eh, ekivalen asam sama dengan milik ekivalen basa ya, atau milik ekivalen pentiter itu sama dengan milik ekivalen analit ya. Jadi di situ sudah ada rumusnya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, lebih baik kalian menggunakan satuan normalitas ya dalam perhitungannya. Ya, jadi bisa VA kali NA sama dengan VN kali NB atau volume asam dikalikan dengan normalitas asam sama dengan volume basa dikalikan dengan normalitas basa. Nanti disesuaikan ya. Kalau pakai mililiter berarti ininya milimol ya. Demikian. Ini contoh persamaan reaksinya. Nanti kita mungkin langsung ke contoh aja ya. Ini definisi dari indikator ya. Jadi dia bisa berupa asam atau basa lemah yang bisa berubah warnanya bentuk fluoresensi atau kekeruhan pada suatu ring pH tertentu atau berubah warnanya ya. Jadi di sini teori perubahan tersebut itu adalah berdasarkan perubahan struktur dari indikator ketika dia ada pada suasana basa, kemudian dia mengalami resonansi seperti itu. Sehingga dia berubah warnanya ketika dia berada dalam bentuk terion atau tak terionnya dalam suasana asam atau suasana basa. Oke, ada indikator asam basa itu ada 3 jenis ya. Ada kelompok ftalin, azo, dan trifenilmetana. Ya, ini biasanya untuk kisaran pH yang digunakan itu adalah 1 unit pH di sekitar nilai pKa-nya. Misalnya PP dia pKa-nya 9,4, berarti di situ perubahan warnanya bisa diamati itu adalah antara 8,4 sampai 10,4 ya. Jadi di sini bagaimana kalian bisa memilih indikator yang sesuai untuk suatu titrasi? Itu pilih indikator yang memiliki
pH yang paling dekat dengan pH pada saat titik ekivalen senyawa garam yang terbentuk, ya. Ini contoh-contoh ininya ya, apa namanya, eee apa namanya, indikator yang bisa digunakan, nama kimianya, kemudian ring pH-nya, perubahan warnanya ketika dia dalam suasana asam, dalam suasana basa, kemudian ada nilai, pK-nya juga ya, pK dari indikator tersebut. Ini hanya berupa ring aja ya, jadi di sini ada keterangan pH-nya dari 0 sampai 13, pH itu kan bisa sampai 14 ya. Kemudian, misalnya di sini jadi kalau kalian mau lihat, apa sih indikator yang bisa berubah dari ring misalnya antara pH 5 sampai 6, berarti kalian cari di sini. Nah, ada beberapa indikator ini dari metil merah sampai bromokresol, ungu, seperti itu ya yang bisa kalian gunakan sebagai indikator. Ini ring perubahan warnanya ya, perubahan. Jadi ketika dia pada pH 1, pH 2, pH 3, demikian seterusnya perubahan warna yang akan terjadi dari indikator tersebut. Ya, jadi nggak selalu indikator itu warnanya berubahnya menjadi pink ya, bisa juga dia dari orange atau mungkin jadi kebiruan, seperti itu. Untuk indikator ada pertanyaan dari adik-adik? Ini juga masih jadi, tergantung, tipe titrasinya misalnya asam kuat dengan basa kuat ini sudah disebutkan contoh indikator yang sesuai yang umum dipakai ya. Jadi bisa pakai PP ya yang paling sering digunakan kalau dia asam kuat dengan basa lemah bisa pakai metil orange atau metil merah, asam, lemah dengan basa kuat bisa pakai PP juga, sementara kalau untuk asam lemah dengan basa lemah itu tidak ada indikator yang, bisa digunakan ya. Karena kembali lagi kalian ingat lagi teori hidrolisis untuk asam lemah dengan basa lemah seperti apa ya. Mmm, ini adalah rentang pH dari indikator ya, untuk perhitungannya. Jadi pH-nya itu sama dengan pKa dikurangi dengan log, H indikator dan apa namanya, dari persamaan reaksi dari indikatornya ya. Ini adalah indikatornya ya maksudnya ya. Oke, ini contoh titrasinya. Saya rasa adik-adik bisa ya menjelaskan ya seperti apa proses titrasi tersebut terjadi. Jadi ketika ada sampel kemudian ditambahkan dengan titran maka akan terjadi perubahan warna. Karena kalian juga sudah mempraktekkannya, nanti mungkin akan mempraktekkan lagi dengan sampel yang berbeda. Salah satunya nanti untuk titrasi asam basa ini di PK 5 ada ya untuk, penetapan kapasitas penetralan asam untuk tablet antasida. Nah, ini untuk titrasi asam dengan basa kuat. Dia akan terurai secara sempurna dalam, larutan yang berair ya. Sehingga di sini untuk asam kuat dengan basa kuat, itu pH-nya itu sudah pasti 7 pada titik ekivalen ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada, HCl dengan NaOH. Itu contoh perhitungannya. Jadi pH awalnya, kemudian pada saat penambahan 10 ml titran 50 dan 60. Di sini adik-adik bisa langsung menghitung nggak? Atau saya tunjukkan dulu nanti, contoh perhitungannya kalian latih lagi di rumah? Kalian bisa ngitung? Kalau bisa dihitung silakan dihitung dulu. Kalau enggak saya percepat karena masih, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Bisa menghitungnya pada saat awal titrasi atau sebelum penambahan titran, pada saat penambahan 10 mili, 50 dan 60 mili titran. Silakan adik-adik. Halo? Bagaimana Ratih? Manda? Saya lanjutkan atau bagaimana? Ini maksud dari emot jempolnya itu apa? Bisa nggak ngitungnya? Bisa dilanjutkan, Ibu. Oke, ini contohnya ya. Jadi saya percepat aja. Jadi untuk titik awal itu berarti kan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk asam kuat berarti pH adalah min log konsentrasi H+. Di sini H+-nya itu konsentrasinya adalah 0,1 molar. Jadi pH-nya dapat 1 ya. Kalau yang asam kuat, basa kuat gampang, tapi ketika sudah masuk ke asam lemah,
basa kuat atau basa lemah asam kuat itu sedikit berbeda ya. Kemudian saat penambahan 10 ml titran, jadi di sini ada persamaan dia saat awalnya berapa, saat bereaksi berapa, ketika posisi timbangnya bagaimana. Nah, ketika kita menambahkan 10 mili titran, berarti di situ kita hitung dulu berapa sih mol yang ada untuk HCl-nya berapa, NaOH-nya berapa. Ya. Nah, di sini kalau dilihat persamaan reaksinya dia kan ada pada posisi timbang itu 10 ml titran, titrannya dalam hal ini adalah si NaOH ya. Jadi 10 dikalikan dengan 0, berapa konsentrasinya sama ya, 0,1 molar ya. Sehingga di situ dapatnya 1 milimol untuk NaOH. Sementara untuk HCl-nya karena tadi berapa dia di awal kan tadi udah ada ya 50 ml HCl yang dititrasi. 50 dikalikan dengan konsentrasinya sehingga dapat 5 milimol demikian. Nah, pH itu adalah min log konsentrasi H+. Jadi di sini ini konsentrasi H plusnya itu adalah 4 milimol pada saat posisi timbang dibagi dengan volume keseluruhan ya. Jadi ada 50 HCl dan 10 ml titran. Kemudian ini pada saat penambahan 50 ml titran ini adalah saat titik ekivalen titrasi. Jadi saat timbang pH-nya itu sudah pasti 7 ya. Kemudian ketika kita menambahkan titran berlebih seperti yang tadi saya sampaikan saat Amanda bahas kurva titrasi, ketika titran berlebih berarti di situ NaOH-nya yang berlebih. Berarti sudah dapat dipastikan pH larutan pasti akan menjadi basa karena NaOH yang menentukan pH dari larutan. Demikian ya. Jadi di sini ketika dia berlebih HCl-nya dikalikan dengan konsentrasi dapat apa namanya? Konsentrasi larutannya itu dapat 5 milimol, kemudian NaOH-nya juga saat timbang itu 5 milimol. Nah, ketika ditambahkan titran berlebih, maka di sini ada kelebihan NaOH. Maka di sini pOH-nya dihitung dari min log konsentrasi OH minus, pH-nya itu adalah 14 dikurangi dengan pOH. Makanya dapat datanya 11,96. Nah, itu tadi untuk yang asam kuat dan basa kuat. Nanti saya minta merimain kembali atau mereview, meresume secara singkat ya. Ada tugas adik-adik nanti. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke saya. Nah, ini untuk yang titrasi NaOH ya. Jadi basa kuat ya dengan suatu asam. Jadi ini adalah dengan asam. Kalau dia NaOH ditambahkan dengan asam kuat, ini untuk yang asam lemah. Seperti itu perbedaannya. Jadi di sini kalian mungkin bisa lihat kalau dia asam kuat dengan basa kuat pada saat titik ekivalen atau saat penambahan 50 ml titran itu dia pH-nya itu adalah 7. Sementara kalau di sini di mana dia ada titik ekivalennya? Titik ekivalennya ada pada volume berapa? Halo adik-adik? Untuk yang HB? Izin jawab, Ibu. Iya, silakan. Mohon maaf Ibu, untuk titik ekivalen itu karena Yang berapa, Dek? tadi mohon maaf Ibu, untuk titik ekivalen itu kan tadi karena ini reaksi antara basa kuat dengan asam kuat, maka titik ekivalennya itu berada pada pH netral, yaitu pH 7. Maka dari tabelnya ini, untuk titik ekivalen tercapai ketika volume NaOH itu adalah 50 mili dan volume larutannya itu adalah 100 mili, Ibu. Ya. Di sini kalian bisa lihat ya perubahannya ya. Ketika kalian menambahkan, ini penambahan per tetes ya. Jadi satu tetes itu setara dengan 0,05 ml. Jadi ini adalah posisinya pada volume larutan. Jadi ada NaOH ditambah dengan HCl 99,95 dan pada saat 100 di sebelahnya kalian bisa lihat pH-nya. Yang tadinya 4,3 itu berubah menjadi 7 ketika titik ekivalen. Dan pada saat melebihi 1 tetes saja dari titik ekivalen itu lonjakan pH-nya sudah menjadi 9,7 ya. Kalau kalian mau hitung satu-satu benar nggak sih itu pH-nya sekian, bisa nanti kalian pakai rumus yang tadi di depan tinggal kalian ganti aja volumenya sebagai latihan soal ya. Terima kasih NIM 78 tadi ya. B Dharma Raditya. Oke, ini penjelasan saja dari yang tadi.
Lalu bagaimana dengan ini untuk titrasi asam kuat basa kuat ya. Jadi daerah yang diarsir itu rentang indikatornya. Ini masih latihan, nanti mungkin adik-adik bisa pelajari di rumah ya, HCl juga sama, cuma dia beda di volumenya dan di konsentrasinya ya, konsentrasi larutannya. Diminta menghitung pH pada saat pada awal itu, awal titrasi itu berarti pada saat 0 ml penambahan titran ya, 50, 75, 100, 150, dan 200 ml. Oke, sekarang kita lanjut ke titrasi yang asam lemah dengan basa kuat ya. Habis ini adik-adik ada kuliah lagi? Ada praktikum, Ibu. Oke, di mana? Yang kelas apa? Dari golongan A, B, C, D di BH2, Ibu. Praktikum apa, Dek? Jadi satu ya? Yang steril, bukan? Praktikum apa? Praktikum gini, SIO. Oh iya, semuanya berarti ya? Oke, ini adalah pH awalnya ya kalau untuk asam lemah ya. Jadi di sini titrasinya itu asam lemah dengan basa kuat. Jadi saat awal ini persamaan reaksinya, nanti pH itu adalah dihitung dari min log dari konsentrasi H3O plusnya. Ya, nanti silakan kalian sesuaikan ya. Ketika yang dititrasi itu senyawa apa sih? Yang di sampelnya apakah asam lemah? Berarti ikuti ini karena dia sifatnya asam lemah, berarti mengikuti perhitungan eh, apa namanya pH untuk asam lemah. Kalau tadi karena dia asam kuat, titrannya basa kuat atau NaOH, berarti mengikuti perhitungan pH untuk asam kuat. Begitu juga kalau kebalikannya ya. Ini ketika penambahan 10 ml NaOH, jadi dia ada rumus ininya ya, garamnya di sini ya, Ka. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan dengan konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi garamnya. Di sini yang sering keliru adik-adik itu adalah di volumenya. Ya, jadi tidak diperhitungkan volumenya. Volume yang dipakai itu adalah volume totalnya. Ya, jadi volume misalnya sampelnya 50 ditambahin titran 10 berarti volume yang dipakai untuk membaginya itu adalah 60 mili. Demikian ya. Kalau nggak dibagi dengan volume itu hasilnya akan berbeda. Itu beberapa poin-poin yang biasanya kalian sering salah. Kemudian ini adalah pada saat titik ekivalen titrasi ya. Jadi pakai perhitungan reaksi hidrolisis. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu adalah pakai buffer ya. Jadi di sini KH sama dengan KW per KA. Nanti didapatkan konsentrasi OH minusnya, dapat nilai POH-nya berapa, pH-nya sama dengan 14 dikurangi dengan POH. Ini untuk penambahan titran berlebih ya. Coba dibaca lagi di rumah. Lalu untuk titrasi asam lemah basa kuat itu juga hampir sama ya prinsipnya, tapi dibalik aja. Nanti kalian ingat lagi apakah dia termasuk asam lemah kah ataukah termasuk basa lemah ya untuk perhitungannya. Jadi ini adalah perhitungan pada saat titik ekivalen titrasi ya. Mungkin kalian pernah mendengar istilah ini, jadi setengah PKW kali setengah PK ditambah setengah PKA dikurangi dengan setengah PC ya. Nanti bisa dilihat lagi rumusnya. Ini reaksinya ya. Untuk ini adalah reaksi kalau reaksi netralisasi dari 100 mili asam asetat ya dan dengan dan asam asetat dan HA ya. Di sini dititrasi dengan NaOH. Seperti apa dia? Kalau kalian mau hitung satu-satu pada saat penambahan volume-volume ini dengan Ka seperti tercantum di depan nanti benar nggak sih dapat angkanya sekian? Silakan nanti adik-adik pelajari ya sambil hitung-hitung latihan soal. Ini masih penjelasan yang tadi saja. Ini prinsipnya untuk netralisasi. Jadi udah berupa rangkuman ya. Bagaimana persamaan reaksi untuk netralisasi. Bentar. Jadi ini adalah untuk yang asam lemah basa kuat. Ini rumusnya. Ini untuk yang asam lemah dengan basa lemah. Oke, itu tadi contoh-contoh rumusnya ya. Nanti bisa kalian
remind kembali. Ini pertama reaksi tadi untuk indikator perubahan struktur dari indikator ya. Nah ini untuk pembagian tugasnya mungkin biar nggak susah membaginya disamakan dengan kelompok praktikum ya mungkin, atau kalau mungkin di praktikumnya nggak ada, kalau nggak saya serahkan ke Korma untuk pembagiannya boleh. Yang penting kelas A dan kelas B itu dibagi sesuai dengan NIM-nya, urut NIM aja sebanyak 10 kelompok sama rata ya. Jadi A 10 kelompok, B 10 kelompok. Untuk pembagian topiknya sama. Jadi kelompok A1 sama akan dapat topik yang poin 1, B1 juga dapat poin 1. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya dengan saya, Titrasi Asam Basa, pertemuan berikutnya itu kita membahas hal ini. Jadi ini poin-poinnya mungkin bisa diundi atau gimana biar adil, terserah adik-adik. Ya, untuk buku-bukunya kalian bebas menggunakan buku apapun. Yang ini, yang poin 4 itu titrasi asam kuat basa kuat, asam lemah basa kuat, dan asam kuat basa lemah, serta asam lemah basa lemah. Jadi di situ mungkin kalian bisa, nah ini dulu ya ke format tugasnya. Jadi tugasnya itu adalah kalian membuat resume. Jadi nanti mungkin bisa kalian buat dalam bentuk file Word dan dipresentasikan nantinya. Untuk mempermudah biar kalian nggak terlalu banyak tugas buat PPT lagi lama, kalian cukup buat file Word aja, atau kalau ada yang mau membuat PPT-nya boleh, tapi yang saya minta wajib itu adalah file Word-nya. Isinya cuma cover sama resume doang sih sebenarnya. Ya, jadi resumenya itu kalau kalian mau isi pendahuluan boleh, jadi pendahuluannya misalnya apa definisi-definisi, kemudian isinya itu tentang apa, kemudian di pembahasan itu maksudnya adalah nanti kalau misalnya ada yang membahas kayak tadi contoh-contohnya itu bisa kalian masukkan di sini. Jadi berupa resume singkat ya. Di sini saya buat batasan maksimal 20 halaman, tapi kalau kalian bisa lebih singkat lebih mudah teman-teman kalian bayangkan ada 10 tugas, isinya 20 halaman, itu 100 halaman kalian baca untuk literasi asam basa aja. Kalau bisa kalian buat lebih singkat, jelas, tetapi mencakup semuanya, itu lebih bagus lagi. Bisa buat 5 atau 10, singkat, jelas, dan padat, itu pastinya lebih mudah dipahami oleh teman-temannya. Ini poin-poinnya ya. Dari adik-adik kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Dari Ratih? Kamu kalau mau dipakai kelompok praktikumnya boleh, itu kan sudah dibagi. Enggak juga ya. Itu kan kelas CD sama kelas AB. Ya. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Terkait tugas ini, untuk deadline-nya itu kapan ya, Ibu? Deadline-nya adalah H-1 sebelum pertemuan berikutnya dengan saya. Kalau jadwalnya kita itu kan sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya minggu depan Bu Nova, karena saya sekarang ngambil 2 kelas, apakah minggu depan dengan Bu Nova, apa namanya, kalian A dan B dengan Bu Nova, berarti tugasnya nggak dikumpul minggu depan, bukan minggu depan. Minggu depan itu kan masih masih ya, masih ada kuliah ya di jadwalnya ya. Heeh. Kalau misalnya minggu depan Bu Nova masuk dulu, langsung 2 kelas, berarti yang dengan saya 2 minggu lagi di tanggal 27. Atau kalau misalnya minggu depan itu Bu Nova mau mengisi setengah kelas dulu, misalnya sesuai jadwal, berarti nanti yang pertemuan berikutnya dengan saya kelas apa berikutnya ya? Kelas A apa B? Jadi kita membahas tugas ini dulu untuk yang kelas A. Jadi kalau ini ya intinya dengan saya kan masih ada lagi berapa kali pertemuan ya? Lagi 2 ya? Literasi asam basa yang kedua dan juga satu lagi analisis grafimetri kalau nggak salah. Nah, pada saat pertemuan yang kedua dengan saya berikutnya. Jadi deadline-nya H-1-nya ya. Bisa dipahami Rate ya? Nanti Bisa, mungkin bisa Bu. dikumpulkan dalam satu link drive aja untuk semuanya ya, Rate ya, biar saya nggak bingung nanti A ngirim link drive, B ngirim link drive, biar jadi satu aja. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sebenarnya saya masih ada satu materi berkaitan dengan ini, atau kalau nggak nanti saya sampaikan minggu depan ya kalau masih ada waktu. Nah, nanti silahkan adik-adik siapkan. Kasihan kalian juga masih ada kuliah ya habis ini ya, waktunya masih 2 menit aja. Jadi kalian buat file Word-nya, nanti kalau mau dipresentasikan langsung file Word-nya boleh, tapi buatlah file Word-nya itu yang sistematis, yang enak dibaca. Jangan berupa misalnya paragraf 1 halaman, itu 1 paragraf isinya kan teman-temannya susah untuk membacanya begitu.
Jadi kalau kalian bisa dari file Word-nya kalian beri warna-warna atau beri gambar-gambar yang mempermudah temennya dalam memahaminya, boleh. Nggak usah bikin PPT, nggak harus buat PPT ya. Dan saya maunya kasih batasan waktu untuk presentasinya, kalau nggak saya kasih batasan waktu itu kalian biasanya lama-lama ya. Kalau 5 menit kira-kira untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, baik itu secara lisan, kalau hard copy-nya kan sudah nanti link drive-nya akan dibagikan oleh Forma ke masing-masing, temennya. 5 menit dipresentasikan secara lisan, bisa? Bisa nggak kira-kira? Jadi yang presentasi cukup 1 orang perwakilan aja. Atau kalau misalnya kalian merasa, "Ah Bu, nggak perlu dipresentasikan, kita langsung diskusi aja," gitu. Tapi pas diskusi nggak ada yang nanya, itu juga, kalau misalnya kan mau lebih banyak kita tanya jawab nanti saat itu, jadi boleh mungkin disampaikan singkat aja, barang 1 sampai 3 menit secara lisan, nanti langsung ke tanya jawab, seperti itu. Ya, untuk teknisnya nanti mungkin disepakati dulu Ratih ya, karena ada banyak kelompok karena kalau nggak dibahas cenderung biasanya kalian nggak baca. Dan, semua materi ini mungkin, akan muncul nanti di ujian saya. Nanti saya akan ambil dari, tugas teman-temannya atau mungkin dari buku yang berkaitan dengan poin-poin ini, ya. Bisa dipahami? Sudah jelas? Izin Ibu. Iya, silakan. Ibu, kalau presentasinya 10 menit gimana ya? Biar nggak cepet-cepetan juga penjelasan dari teman-temannya, Bu. Terlalu ngebut gitu nanti takutnya. Terima kasih. Dari adik-adik gimana? Saya sih maunya biar semua, topik bisa kita diskusikan. Kalau misalnya 10 menit satu kelompok, kalian 1 kali pertemuan itu ada jatah waktu 100 menit. 10 menit kali 10 kelompok itu 100 menit berarti habis buat presentasi, nanti nggak ada tanya jawab, begitu pertimbangannya. Sehingga saya minta, biar kalian juga bisa mengambil intisari dari yang kalian sampaikan. Kalau untuk contoh-contoh itu kan mungkin bisa nanti, kalian nggak perlu sebutkan ya, bisa nanti teman-teman pelajari atau mungkin kalau kalian sudah membagikan H-1 ke temannya, itu silahkan bagi adik-adik karena ini nanti akan masuk ke materi ujian. Jadi kalian silahkan belajar dari sekarang persiapannya. Hal mana yang dari penjelasan temannya kalian belum paham nanti bisa langsung ditanyakan saat diskusi seperti itu. Jadi mungkin apa namanya presentasinya singkat aja Leoni, nggak usah harus semua dari A sampai Z-nya itu dipresentasikan, enggak. Cukup diambil intisarinya aja. Misalnya kayak yang pertama ada pelarut protik, aprotik, amfiprotik. Faktor yang mempengaruhi mungkin, bisa disebutin yang pertama itu definisi dari jadi misalnya ini adalah file Word-nya. Jadi mungkin, oh, jadi mungkin bisa Leoni nanti, misalnya ini di blok yang pertama berwarna apa, merah, ini adalah pelarut protik adalah pelarut yang bla 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 bla. Itu aja cukup dimerahin contohnya, nggak usah. Habis itu di bawahnya kalimat berikutnya ada pelarut aprotik adalah pelarut yang bla 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 itu, misalnya itu diwarnai merah juga contohnya itu nggak perlu seperti itu, penjelasan detailnya itu nggak usah. Jadi cukup nanti, dipresentasikan yang di-highlight aja. Bisa dipahami Leoni ya? Nah, Bisa Ibu, terima iya. kasih. Oke, silakan adik-adik ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya nggak bisa nanti saya harap dari resumenya teman-temannya nanti bisa dipelajari dengan baik oleh temannya. Oke, kalau memang nggak ada, mungkin untuk yang berikutnya, eee, nanti mungkin saya akan share materinya di pertemuan berikutnya ya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, saya izin end meeting. Terima kasih adik-adik. Selamat siang, selamat praktikum untuk yang praktikum. Terima kasih. Nanti kalau gimana-gimana Ratih bisa japri saya ya.